Selamat jumpa anak-anak dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Silahkan kalian mulai membuka untuk buku pelajaran kalian. Kalian bisa membacanya lewat internet di Google Classroom. Sudah saya tampilkan di situ. Atau kalian yang sudah mengambil buku paket dari sekolah, silahkan untuk dibaca juga. Pak Guru akan mengajak kalian untuk belajar bersama di bab pertama, yaitu seputar berita Indonesia. Dalam bab pertama, kita ketahui bersama ada 4 hal yang harus kalian pelajari. Namun dalam video yang Pak Kun buat di sini, rekaman yang Pak Kun buat di sini, nanti hanya ada 2 yang perlu kalian ketahui bersama menyangkut pengetahuan. Untuk keterampilan nanti kalian bisa baca sendiri bagaimana dalam bacaan tersebut. Namun yang terpenting adalah bagian A dan C di sini. Yaitu yang A menentukan unsur-unsur berita, kemudian yang C menemukan struktur dan kaidah berita. Baik, sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur-unsur berita. Ini merupakan bagian yang C, ya, yang kita pelajari bersama pada fokus kali ini adalah menemukan struktur dan kaidah berita. Jadi ada 2 hal, struktur dan kaidah berita. Tentunya kaidah kebahasaannya ya, yang biasa digunakan dalam berita. Nah, tujuan dari pembelajaran ini nanti kalian setelah mempelajari materi ini diharapkan kamu atau kalian mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks berita yang kamu dengar dan kamu baca. Untuk struktur berita yang perlu kalian pahami pada bagian ini, struktur penyajian informasi seperti itu, yaitu segi kepentingan suatu informasi, bahwa semakin informasi itu disampaikan dari atas ke bawah, maka itu maksudnya bahwa informasi itu semakin berkurang kepentingannya di sini. Sebaliknya, informasi yang paling penting terletak pada bagian atas. Nah, kemudian semakin ke bawah, semakin tidak penting. Itu berita, khusus untuk berita. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk mendengarkan keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian awalnya saja, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang telah merangkum keseluruhan isi berita. Maka di dalam berita bisa kalian lihat ada piramida terbalik. Nah, bagian yang terpenting dalam berita di sini yaitu kepala berita. Ya, kepala berita atau lead. Biasanya bisa berisi 1 paragraf, 2 paragraf paling atas itu disebut kepala berita. Kalian di sini sudah bisa mengetahui 5W1 hanya di situ ya. Kalau kalian sudah tahu ya 5W1 hanya di situ ya sudah cukup. Nah, kemudian bagian kedua adalah tubuh berita. Nah, kemudian yang paling akhir adalah ekor berita. Nah, ini semakin ke bawah artinya semakin tidak penting. Bagian ekor tidak dibaca pun tidak masalah. Yang penting bagian atas sendiri. Kalau mau ke bagian tubuh berita biasanya menceritakan bagaimana berita itu disampaikan. Nah, itu ya, tentang struktur berita. Ya, berikutnya adalah kaidah-kaidah kebahasaan. Kaidah itu apa? Kaidah merupakan aturan atau peraturan yang
ada pada penulisan bahasa pada berita. Yang pertama adalah penggunaan bahasa bersifat standar atau baku, atau formal sama saja. Itu bersifat standar, baku, atau formal. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan. Bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum, sedangkan bahasa-bahasa yang daerah tentunya akan sulit dipahami ya. Kemudian bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Nah, kenapa itu ada bahasa yang bersifat standar? Mungkin kalian mengenal istilah di bahasa di Jakarta, di situ ada ngapain. Mungkin yang kenal hanya orang Jakarta. Tetapi untuk bisa dipahami oleh semua rakyat Indonesia, misalnya mengapa, bukan ngapain, tapi mengapa, itu contohnya yang baku. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan bahasa di dalam berita itu menggunakan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsung. Langsung itu contohnya ya percakapan-percakapan di itu, dialog-dialog itu biasanya ditandai dengan tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Nah, itu atau tanda petik ganda. Itu ciri-ciri untuk kalimat langsung ya, kalimat langsung. Kalau kalimat tidak langsung tentunya tidak ada tanda petik. Nah, ciri-cirinya di situ. Paham ya? Kemudian penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Baik, contoh. Saya bacakan contoh yang pertama saja. Ini diawali tanda petik pembuka, kemudian diakhiri dengan tanda petik penutup. Masyarakat, wartawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Nah, itu adalah kalimat langsungnya ya. Kemudian di berikutnya ada paparnya. Paparnya ini apa yang dimaksud dengan penyerta, keterangan penyertanya, paparnya. Nah, seperti tutur ketua tim tanggap darurat Gunung Bromo Gede Swantika, ini juga keterangan penyerta. Nah, bisa membedakan ya kalimat langsung ya dengan keterangan penyerta. Kita lanjutkan kembali untuk kaidah yang ketiga adalah penggunaan konjungsi bahwa. Jadi dalam penulisan bahasa berita itu menggunakan konjungsi bahwa. Itu berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal ini terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Mari kita lihat contohnya. Sejumlah staf Atpel Manado mengatakan bahwa kepala Atpel Manado sudah pulang. Sudah jelas ya. Yang kedua, Ayana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Nah, beda ya dengan kalimat langsung. Nah, ini disebut kalimat tidak langsung juga di sini. Kalimat tidak langsung. Jadi mulai pada kalimat dimulai tidak menggunakan tanda petik pembuka, juga tidak ada tanda petik penutup. Nah, itu namanya kalimat tidak langsung. Paham ya anak-anak? Kaidah berikutnya yang keempat yaitu penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi kata kerja menggunakan kata kerja mental. Kata-kata yang dimaksud antara lain
Misalnya memikirkan, itu kata kerja mental. Membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, dan beranalogi. Mungkin masih banyak yang lain, ya. Karena di situ hanya ada dalam kegiatan hasil pemikiran, ya. Itu kata kerja mental. Contoh, mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa-peristiwa yang memilukan itu. Memikirkan berarti menyangkut kegiatan pemikiran, ya. Yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Membayangkan itu kan hal yang menyangkut hasil pemikiran, membayangkan. Baik, itu paham ya anak-anak? Kaidah yang kelima adalah penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang menyangkut unsur kapan dan di mana. Jadi dalam unsur-unsur itu tadi menyangkut unsur kapan dan di mana, itu menjawab letak atau tempat. Kalau di mana itu kapan itu menjawab waktu, ya. Sedangkan di mana menjawab letak atau tempat. Contohnya, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, langit Rio tampak mendung. Ini ada dua hal, ya, menjawab waktu pukul 12:45. Lalu Riau itu menunjukkan menjawab tempat. Gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menerjang Maluku pagi ini. Ini juga menjawab kapan dan di mana, yaitu Maluku, kapannya pagi ini. Kemudian kaidah yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Ya, Pak Guru ulangi, kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya itu menyatakan konjungsi temporal. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Contoh, sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu, 5 Maret 2014, langit Rio tampak mendung, dan seterusnya. Kalian bisa baca sendiri, ya, di file PowerPoint. Nah, ini untuk memperjelas saja bagaimana tentang penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Ya, baik, itu kaidah, ya. Yang pertama, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Yang keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Ya, baik. Kita rangkum bersama apa yang sudah kita pelajari bersama tentang struktur dan kaidah kebahasaan dalam berita. Jadi di dalam struktur yang kalian pahami itu ada hal yang sederhana saja di situ, bahwa strukturnya terdiri atas kepala berita atau lead, tubuh dan ekor, dan berbentuk piramida terbalik. Nah, itu untuk struktur struktur berita. Kemudian yang berikutnya, kaidah kebahasaan dalam berita. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam penulisan berita antara lain bersifat standar atau baku. Yang berikutnya menggunakan kalimat langsung. Biasanya ditandai dengan tanda petik pembuka dan tanda petik penutup. Ingat-ingat, ya. Yang berikutnya menggunakan konjungsi bahwa. Lalu yang keempat, menggunakan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran.
Yang kelima adalah menggunakan fungsi keterangan waktu dan tempat. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Sekian anak-anak dalam kegiatan pembelajaran mengenai struktur dan kaidah kebahasaan pada teks berita. Terima kasih Anda telah mendengarkan dengan seksama. Semoga apa yang kalian dengarkan dan kalian baca, kalian pahami pada pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat ya. Pak Guru harap kalian tetap selalu semangat dan penuh sukacita dalam belajarmu.